Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Dasar Manajemen akan menjelaskan produk dari kami, yaitu pupuk utama. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Suci Novitasari, lalu ada Pendi Kirawan, Tiara Putri Aprilia Syahid, Ferdi Yongki Saputra, Iwan Wali Akbar, dan Aprilian Toti. Next. Filosofi produk. Simbol daun mengartikan menunjukkan keorganikan pupuk yang kita produksi. Simbol batang runcing mengartikan bahwa perusahaan kami tangguh dan siap menghadapi situasi atau masalah apapun. Simbol tanah melingkar dan terdapat segitiga mengelilingi mengartikan kesuburan dan kekuatan tanah. Simbol lingkaran di luar tanaman mengartikan bahwa produk kami bisa dimanfaatkan untuk seluruh tanaman. Pupuk utama bermakna bahwa produk kami merupakan hasil produksi yang berkualitas dan unggul. Next. Di planning ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada strategical planning, ada tactical planning, dan ada operational planning. Next. Yang pertama yaitu strategical planning. Latar belakang, PT Pupuk Utama didirikan pada tahun 2021. Perusahaan ini bergerak di bidang pupuk dengan pengelolaan kotoran sapi, karena kini limbah ternak menjadi permasalahan umum di bidang peternakan. Tidak jarang ditemui para peternak yang tidak memanfaatkan limbah ternak menjadi peluang usaha. Bahkan beberapa ada yang membuangnya ke aliran sungai. Maka dari itu, agar meminimalisir pencemaran lingkungan, usaha pupuk kandang atau kompos menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk melakukan usaha dari segi modalnya minim dan juga bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Hal ini disebabkan usaha di bidang peternakan semakin banyak di masyarakat. Next. Visi dan misi. Visi perusahaan menjadi perusahaan terkemuka dalam menghasilkan produk ramah lingkungan dan pelayanan revitalisasi bumi untuk membuat bumi menjadi tempat hidup lebih baik bagi generasi masa depan. Misi perusahaan, pertama, menginspirasi dan menumbuhkan kesadaran manusia pada lingkungan hidup untuk masa depan berkelanjutan. Yang kedua, memberikan layanan sesuai pesanan dan produk ramah lingkungan yang lebih baik sebagai solusi untuk masalah lingkungan. Yang ketiga, menjadi daya tarik dan rumah bagi profesional yang cerdas dan berdedikasi tinggi. Yang keempat, membentuk perusahaan untuk kesejahteraan semua pihak terkait. Next. New value, yang pertama yaitu stay humble, profesional, natural, dan disiplin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Pendi Kirawan. Baik, untuk selanjutnya ada tactical planning. Untuk deadline, pada saat musim kemarau, perusahaan kami dalam 1 bulan bisa menghasilkan 500 karung pupuk. Jika musim penghujan datang, kami butuh 1,5 sampai 2 bulan untuk mengeringkan kotoran sapi. Untuk budget, biaya tetap, ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap terdiri dari sekop, trolling sorong. Sekop seharga 65.000, trolling sorong seharga 435.000, total 500.000. Untuk biaya variabel, karung 30.000 per 20 bendel, total 600.000. Kotoran sapi 250.000 per truk, terdapat 7 truk, total 1.750.000. Ongkos truk 100.000 per PP, ada 7 truk, total 700. Tali rafia 32.000, membutuhkan 1 buah. Totalnya 3.820.000. Biaya total, biaya tetap ditambah biaya variabel 500.000 ditambah 3.082.000 sama dengan 3.582.000. Dalam sebulan menghasilkan 10 juta dengan penjualan 500 karung dengan harga jual 20.000 per karungnya. Keuntungan pendapatan dikurangi total biaya produksi. Pendapatan 10 juta dikurangi 3.582.000. Jadi keuntungannya 6.418.000. Lanjut. Untuk marketing. Yang pertama, mengadakan sosialisasi produk pupuk kepada petani. Kedua, demo lahan hasil produk pupuk yang kami produksi. Ketiga, memasang banner-banner atau baliho di kawasan pertanian. Keempat, memasang iklan di berbagai sosial media dan juga media cetak. Kelima, bermitra dengan toko pertanian. Keenam, mengikuti event Argo Expo. Ketujuh, membuat sebuah website untuk perusahaan. Untuk sumber daya, manajemen sumber daya manusia adalah cara untuk mengatur hubungan dan fungsi manajemen sumber daya manusia agar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tercapainya tujuan dari organisasi. Agar tujuan dari perusahaan atau organisasi mencapai maksimal, maka diperlukan pula manajemen sumber daya manusia yang baik. Manajer ada Aprilian Toti, bendahara Suci Novitasari, penyuplai Ferdi Yongki Saputra, pengemasan Pendi Irawan, pemasaran Tiara Putri Aprilia Syahid, penanggung jawab proses pengelolaan Ikhwan Waliyu Akbar. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Iwan. Kepada Saudara Iwan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, operational planning. Single use plan. Memberikan potongan harga pada pembelian jumlah produk tertentu. Menyebarkan informasi ataupun promosi ke masyarakat. Membuka stand di berbagai event tertentu. Menggunakan perlengkapan kerja
Pukul 9, semua karyawan harus sampai di tempat kerja. Rules, menjaga kebersihan setiap saat, tidak merokok di area kerja, bekerja dengan jujur dan tertib. Polisi, pertama, memberikan jaminan keamanan dengan melengkapi sarana sesuai protokol kesehatan. Kedua, melaksanakan perbaikan berkesinambungan dalam seluruh aspek pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima. Tiga, meneguhkan komitmen kuat untuk senantiasa menghasilkan produk berkualitas demi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, organizing. Yang pertama, work specialization. Kami menggunakan spesialisasi kerja, dengan begitu pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan dan masing-masing spesialisasi mempunyai tanggung jawab sendiri. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jika spesialisasi tidak ada, maka akan digantikan oleh pegawai lain yang profesional karena tugas atau pekerjaan tersebut masih bisa dilakukan oleh pegawai lainnya. Yang kedua, chain of command. Perusahaan kami menggunakan Unity Command sehingga dapat memudahkan dalam pengolahan perusahaan dan pekerjaan dapat dilaksanakan secara spesifik. Authority. Yang pertama, tugas direktur keuangan. Bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan sebuah perusahaan, bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan, mengawasi laporan keuangan perusahaan, menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan perusahaan. Direktur utama. Tugas direktur utama yaitu menyusun strategi bisnis untuk perusahaan. Selanjutnya, sebagai seorang direktur, melakukan evaluasi perusahaan dan mengawasi situasi bisnis. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Topi. Baik, terima kasih kesempatannya. Selanjutnya ada manajer pemasaran. Tugas manajer pemasaran adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi. Membuat laporan kegiatan kepada direktur utama setiap 1 bulan sekali sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi. Next, delegation. Kami sangat membutuhkan pendelegasian ini karena sifatnya sangat penting untuk keberhasilan manajerial. Keterlibatan ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan sering menghasilkan kerja yang lebih baik. Tanpa pendelegasian, manajer melakukan semua pekerjaan sendiri dan kurang memanfaatkan pekerjaan mereka. Jadi adanya pendelegasian ini diharapkan akan tercapainya tujuan bersama, misalnya mengawasi di bidang pemasaran. Next, span of control. Untuk awal membangun usaha akan memberikan sebagian otoritas ke pegawai relatif sedikit, namun dengan semakin berkembangnya perusahaan, akan semakin besar juga kepercayaan kita terhadap pegawai. Bisa saja akan semakin besar juga otoritas yang kami berikan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan. Next, centralized versus decentralized. Dalam berbisnis, kami memilih decentralized organization karena kami masih membutuhkan kritik dan saran dari bawahan kami, di mana hanya mereka yang akan membantu dalam pengembangan bisnis yang kami kerjakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tiara. Kepada Saudara Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk staffing, yang pertama, HR planning. Market menentukan segmentasi konsumen yang dituju, menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar, melakukan iklan dan promosi yang gencar dengan strategi yang tepat, dan lain sebagainya. Yang kedua, method. Diharapkan seluruh anggota perusahaan pupuk utama berperilaku sesuai dan selaras dengan nilai budaya perusahaan yang diharapkan dalam rangka menjalankan perusahaan dan usaha. Memiliki beberapa poin yang terikat dan saling mendukung, yaitu integritas, teamwork, profesional, fokus pada customer, perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, materials. Dibutuhkannya bahan-bahan yang mencukupi kebutuhan berbisnis kita dengan memilih dan memperhatikan kualitas agar mendapatkan hasil yang sempurna sehingga memenuhi permintaan konsumen. Untuk money, sebelum memulai berbisnis, kita harus memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan ketika berbisnis, agar bisnis yang kita jalani berjalan lancar tanpa ada hambatan yang berkaitan dengan uang. Yang terakhir yaitu manusia atau man. Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam berbisnis dengan memperhatikan skill yang kita butuhkan dan bisa bekerja sama untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan membuka peluang dengan persyaratan yang ketat. Selanjutnya yaitu hiring. Untuk rekrutmen, kita menggunakan hiring from educational institution, yaitu bagi calon pegawai minimal lulusan SMA atau SMK sederajat. Selection, langkah pertama yaitu wawancara tahap awal, seleksi data pribadi, tes, interview lebih mendalam, reference atau pekerjaannya yang dulu, tes kesehatan, dan interview atasan yang merupakan keputusan terakhir apakah karyawan diterima atau tidak. Untuk job description orientation, tujuan dibentuk jabatan agar dapat memikirkan dan maksimalkan penjualan produk, baik barang maupun jasa, serta membina hubungan dengan pelanggan secara terus-menerus agar pencapaian dan pertumbuhan penjualan dapat bertahan dan meningkat. Calon karyawan yang telah lulus seleksi akan diperkenalkan terlebih dahulu tes dan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya agar proses produksi berjalan dengan lancar dan cepat. Training and development. Yang pertama, perusahaan kami menggunakan method on the job coaching. Karyawan baru akan dilatih oleh karyawan lama agar kedepannya karyawan baru dan karyawan lama saling akrab dan bisa saling bekerja sama. Yang kedua,
Progression, manajer perusahaan memiliki rencana, yaitu pemindahan karyawan dalam saluran-saluran yang telah ditentukan melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda. Yang ketiga, position rotation, karyawan baru akan ditugaskan untuk berpindah dari satu bagian ke bagian pekerjaan yang lain dalam perusahaan dengan interval terencana sehingga diperoleh pengalaman kerja. Yang keempat, temporary assignment. Karyawan baru pada pertama bekerja akan diberikan tugas sementara selama seminggu dan akan dilihat hasilnya oleh manajer. Yang kelima, formal assessment. Dalam setiap akhir bulan, manajer akan memberikan penilaian tentang hasil kerja karyawan baru, apakah sudah mengalami kemajuan dalam pekerjaannya. Assessing performance. Untuk memperbaiki dan mengetahui kinerja karyawan, perusahaan kami membuat atau mengadakan beberapa bentuk penilaian yang nanti isinya berupa apa saja pencapaian kinerja karyawan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kinerja yang sudah dicapai oleh karyawan tersebut yang akan dijadikan sebagai dasar dari rencana pengembangan yang akan diterapkan pada karyawan tersebut. Penilaian kinerja karyawan bisa digunakan juga untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh karyawan. Hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemberian gaji maupun bonus. Dari sisi lain, tingkah laku dan sikap karyawan terhadap pekerjaannya juga sangat penting agar seimbang dengan kinerja yang sudah dicapai. Rewarding. Rewarding adalah suatu bentuk apresiasi terhadap hasil kerja dari para pekerja, seperti melakukan kegiatan di luar pekerjaan yang bisa meningkatkan mood para pekerja, memberikan bonus atau hadiah untuk para pekerja sesuai dengan beban kerja, kontribusi, dan kompetensi sebagai tanda balas jasa. Hal ini dilakukan agar memotivasi dan mengarahkan perilaku para pekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Memberikan bonus di hari besar seperti tunjangan hari raya keagamaan juga termasuk bagian dari rewarding yang bisa meningkatkan mood para pekerja. Career planning. Untuk dapat menyeimbangkan antara kebutuhan perusahaan dengan karyawan, maka perusahaan menyediakan fasilitas yang lengkap yang dapat mendorong karyawan yang ingin memberikan yang terbaik dalam bekerja. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ferdi. Kepada Saudara Ferdi, saya persilahkan. Baik, yang terakhir adalah controlling. Type of controlling based window controlling. Concurrent atau bersamaan. Perusahaan kami menggunakan controlling pasca aksi. Controlling digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari prosedur dan rencana perusahaan serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Controlling ini dilakukan waktu karyawan sedang bekerja supaya terjadi suatu kesalahan, kita bisa memperbaiki kesalahan itu atau mengantisipasi kesalahan agar tidak menjadi fatal. Selanjutnya, type of controlling based window controlling. Dewan Komisaris memiliki tugas mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan. Rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP dan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Tupu utama mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari para pekerja. Training tersebut berupa cara pengolahan produk yang efektif dan efisien. Pelatihan mengemudi kendaraan untuk pemasaran produk dan pengendalian barang. Supervisor pupuk utama melakukan pengawasan dan pengendalian para pekerja dengan mengatur shift kerja, membantu tim memahami sasaran kerja, membagikan info terbaru dari perusahaan, hasil keuangan, dan tujuan baru dengan anggota tim, membantu dalam menyelesaikan keadaan darurat seperti masalah kualitas atau pelanggan yang mungkin diteruskan ke supervisor tim untuk ditangani dan memberikan laporan dan update aktivitas ke manajemen. Hal ini dilakukan agar para pekerja dapat terkoordinir dan perusahaan bisa berjalan dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yongki. Sekian penjelasan dari produk kelompok kami, kelompok 2 dasar manajemen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.